Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri 1 Sejunjung. Kami akan membahas tentang perkembangan politik pada masa demokrasi liberal. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Fira Octavia, 2. Fazra Ilahi, 3. Solehan Nisa Uljannah, 4. Rifo Mayendra, 5. Ikmal Putra Imelga. Perkembangan politik pada masa demokrasi liberal. Demokrasi liberal berlangsung di Indonesia dari tahun 1949 sampai 1959 yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Sewaktu demokrasi liberal berlangsung, muncul sistem multipartai yang didasari maklumat pemerintah pada tanggal 3 November 1945. Berlakunya sistem multipartai ini mendorong kemunculan banyak partai-partai politik di Indonesia, hingga lebih dari 28 partai. Sayangnya, partai-partai pada demokrasi liberal lebih cenderung untuk mementingkan kepentingan partainya daripada kepentingan bangsa. Ini menyebabkan seringnya kabinet berganti karena masing-masing saling berpentingan. Pergantian kabinet. Sistem politik demokrasi liberal berjalan selama kurang lebih 9 tahun di Indonesia, mulai dari 1949 sampai 1959. Pada masa 9 tahun tersebut, Indonesia telah berganti kabinet sebanyak 7 kali, yaitu 1. Kabinet Natsir, yang menjabat dari tanggal 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Kabinet ini dipimpin oleh Muhammad Natsir dari Partai Masyumi. Program kerjanya adalah 1. Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman, 2. Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan, 3. Menyempurnakan organisasi angkatan perang, 4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat, 5. Memperjuangkan kemerdekaan penyelesaian masalah Irian Barat. Terjadi perundingan antara Indonesia Belanda untuk pertama kalinya mengenai Irian Barat. 2. Kabinet Sukiman 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi antara Partai Masyumi dan PNI dipimpin oleh Sukiman Wiryo Sanjoyo. Program kerja 1. Menjamin keamanan dan ketentraman, 2. Mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbarui hukum agrarian agar sesuai dengan kepentingan petani, 3. Mempercepat persiapan dan pemilihan umum, 4. Menjalankan politik luar negeri secara bebas dan aktif, serta memasukkan Irian Barat ke dalam RI secepatnya. Hasil dari program kerja Kabinet Sukiman tidak terlalu berarti. Hanya terjadi perubahan skala prioritas dalam pelaksanaan programnya, seperti yang sebelumnya menggiatkan keamanan dan ketentraman menjadi menjamin keamanan dan ketentraman. 3. Kabinet Wilopo, tanggal 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Kabinet ini merupakan kabinet Zaken, yaitu kabinet yang terdiri dari pakar yang ahli dalam bidangnya, dipimpin oleh Mr. Wilopo. Program dan hasil kerja 1. Dalam negeri, menyelenggarakan pemilu, konstituen DPR dan DPRD, meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan pendidikan rakyat, dan pemulihan keamanan. 2. Luar negeri, penyelesaian masalah hubungan Indonesia dan Belanda, pengembalian Irian Barat ke Indonesia, dan menjalankan politik luar negeri bebas aktif. 4. Kabinet Ali Sastroamidjojo 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Kabinet ini merupakan koalisi antara Partai PNI dan NU dipimpin oleh Mr. Ali Sastroamidjojo. Program kerja 1. Meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta segera terlangsungnya pemilu, 2. Pembebasan Irian Barat secepatnya, 3. Pelaksanaan politik bebas aktif serta ditinjau kembali persetujuan KMB, konferensi meja bundar, 4. Penyelesaian permasalahan politik. Hasil persiapan pemilu untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan pada 29 September 1995 dan juga menyelenggarakan konferensi Asia Afrika tahun 1955. 5. Kabinet Burhanuddin Harahap 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Kabinet ini dipimpin oleh Burhanuddin Harahap dari Partai Masyumi.
program kerja. 1. Mengembalikan kewajiban moral pemerintah, kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah. 2. Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan diselenggarakan terbentuknya parlemen yang baru. 3. Penyelesaian perundang-undangan disentralisasi sedapat-dapatnya dalam tahun 1955. 4. Menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi. 5. Memberantas korupsi. 6. Meneruskan perjuangan mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. 7. Memperkembangkan politik kerjasama Asia Afrika berdasarkan politik bebas dan aktif. Hasil: berlangsungnya pemilihan umum pertama untuk DPR anggota konstituante secara demokratis pada tanggal 29 September 1955. Pemberantasan korupsi. Pembubaran ini Indonesia Belanda menyelesaikan masalah peristiwa 27 Juni 1955 dengan mengangkat Kolonel A.H. Nasution sebagai staf Angkatan Darat pada 28 Oktober 1955. 6. Kabinet Adi Sastroamidjojo. 2. 20 Maret 1956 sampai 4 Maret 1957. Kabinet ini dipimpin oleh Ali Sastroamidjojo, merupakan hasil koalisi dari PNI, Partai Masyumi dan NU. Program kerja. 1. Perjuangan pengembalian Irian Barat. 2. Pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya DPRD. 3. Pembatalan KMB. 4. Pemulihan keamanan dan ketertiban pembangunan 5 tahun, menjalankan politik luar negeri bebas aktif. 5. Pelaksanaan keputusan KAA. Hasil pembatalan seluruh perjanjian KMB. 7. Kabinet Juanda 19 April 1957 sampai 5 Juli 1959. Kabinet ini dipimpin oleh Insinyur Juanda. Program kerja. 1. Membentuk Dewan Nasional. 2. Normalisasi keadaan RI. 3. Melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB. 4. Perjuangan mengembalikan Irian Barat. 5. Mempercepat proses pembangunan. Hasil mengatur laut pedalaman dan laut teritorial melalui deklarasi Juanda. Terbentuknya Dewan Nasional mengadakan musyawarah nasional Munas untuk meredakan pergolakan di berbagai daerah. Diadakan musyawarah nasional pembangunan untuk mengatasi masalah krisis dalam negeri, namun tidak berhasil baik. Mengatur laut pedalaman dan laut teritorial melalui deklarasi Juanda. Terbentuknya Dewan Nasional mengadakan musyawarah nasional Munas untuk meredakan pergolakan di berbagai daerah. Pemilu 1955, sewaktu demokrasi liberal berlangsung, terdapat peristiwa penting yang terjadi di dalamnya. Salah satunya itu pemilu 1955. Dari banyaknya partai yang mencalonkan diri pada pemilihan umum 1955, terdapat 4 partai yang menarik perhatian besar masyarakat Indonesia, yaitu 1. Partai Nasional Indonesia atau PNI. Partai Nasional Indonesia adalah partai politik tertua di Indonesia, didirikan pada 4 Juli 1927. PNI sendiri menjadi partai paling populer di kalangan masyarakat muslim. Pada masa pemilu 1955, PNI menjadi partai yang memperoleh suara terbanyak, yaitu 8.434.653 suara atau sebanyak 22,32% suara. 2. Partai Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Partai Masyumi menjadi partai politik Islam terbesar di Indonesia yang dibentuk pada 7 November 1945. Pada pemilu 1955, Masyumi menduduki peringkat kedua dengan perolehan suara terbanyak 7.903.886 atau sebesar 20,92% suara dan meraih 57 kursi parlemen di pemerintahan. Meskipun Masyumi terdapat suara terbanyak kedua, partai ini juga memiliki masalah dan organisasi internal antara anggota golongan Islam modernis dan
tradisionalis. Masyumi terpecah menjadi dua kubu pada 1952. Kubu yang dipimpin oleh Sukiman dan kubu yang dipimpin oleh Natsir. 3. Nahdlatul Ulama atau NU. Partai ini merupakan pecahan dari Partai Masyumi yang didirikan oleh tokoh-tokoh Masyumi berideologi Islam tradisionalis. Seperti pada pemilu 1955, Partai NU berhasil menduduki peringkat ketiga dengan perolehan suara 6.955.141 suara atau 18,41% dan meraih 45 kursi parlemen. Kesuksesan NU pada pemilu 1955 ini cukup mengejutkan bahkan bagi anggota internal NU sendiri. 4. Partai Komunis Indonesia atau PKI. Partai Komunis Indonesia berdiri pada 7 November 1945 oleh Heng Sennevial. PKI sebenarnya pernah terlibat pada pemberontakan Madiun 1948. Namun pada masa demokrasi liberal masih diperbolehkan untuk berpolitik. D.N. Aidit, salah satu tokoh dari PKI, membangun partai ini dengan sangat hati-hati pasca pemberontakan Madiun 1948. PKI sendiri menduduki peringkat keempat pada masa pemilu 1955 dengan perolehan suara terbanyak 6.179.914 atau 16,36% suara dengan meraih 39 kursi parlemen.